Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita seluruhnya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini bertemu kembali dengan saya Bapak Janes Sihotang di pelajaran agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan menceritakan mengenai kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, melalui cerita ini nantinya kamu dapat memahami dan mendalami kembali mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus serta kebangkitannya yang kita rayakan pada hari raya Paskah. Mari kita simak dengan sikap yang baik. Wanita itu berdiri di lereng gunung yang ramai. Matanya sedih melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Anaknya meninggal. Ibu itu adalah Maria, dan dia berdiri dekat tempat di mana Yesus dipakukan pada salib salib. Nah, bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya yang indah dalam hari yang mengerikan seperti ini? Bagaimana bisa Allah mengizinkan anaknya dipakukan di salib untuk mati di sana? Apakah Yesus melakukan kesalahan? Karena siapa dia sebenarnya? Atau apakah Tuhan gagal? Tidak, Tuhan tidak gagal. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Yesus selalu tahu dia akan mati oleh karena orang-orang yang jahat. Bahkan ketika Yesus bayi, seorang tua bernama Simeon mengatakan kepada Maria bahwa akan ada kesedihan di masa depan. Beberapa hari sebelum Yesus dibunuh, seorang wanita datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Dia membuang-buang uang. Murid-muridnya protes. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Yesus menjawab, dia melakukan ini untuk penguburanku. Kalimat yang sangat aneh. Sesudah hal itu, Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus, setuju untuk mengkhianati Yesus kepada imam kepala untuk uang sebesar 30 keping perak. Pada hari perjamuan Paskah Yahudi, Yesus menikmati makanan terakhirnya dengan muridnya. Dia mengatakan hal-hal yang luar biasa tentang Allah dan janji-janjinya untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian Yesus memberikan roti dan secangkir anggur kepada mereka untuk dibagikan. Hal ini mengingatkan bahwa tubuh dan darah Yesus diberikan kepada mereka untuk membawa pengampunan atas dosa-dosa. Kemudian Yesus berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan diserahkan dan mereka akan meninggalkannya. Aku tidak akan pergi, Petrus bersikeras. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkaliku sebanyak 3 kali. Yesus berkata kepada Petrus. Kemudian pada malam itu, Yesus pergi untuk berdoa di Taman Getsemani. Murid-muridnya yang bersama dengan dia tertidur. Oh Bapakku, Yesus berdoa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Tiba-tiba datanglah segerombolan orang banyak berbaris menuju kebun dipimpin oleh Yudas. Yesus tidak melawan, tetapi Petrus memotong telinga salah satu orang itu. Tanpa suara, Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus tahu bahwa penahanan ini merupakan bagian dari kehendak Allah. Orang banyak itu membawa Yesus ke rumah imam besar. Di sana pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus harus mati. Tidak jauh dari situ, Petrus berdiri di samping perapian pelayan dan melihat. 3 kali orang melihat ke arah Petrus dan berkata, "Kamu bersama dengan Yesus?" 3 kali Petrus menyangkal hal itu. Seperti yang dikatakan Yesus, Petrus mengutuk dan bersumpah. Kemudian ayam berkokok. Itu seperti suara Allah untuk Petrus. Teringat perkataan Yesus, Petrus menangis dengan keras.
Yudas juga menyesal. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak berbuat dosa atau kejahatan. Yudas mengembalikan 30 keping uang perak, tetapi para imam tidak mau menerimanya. Yudas melemparkan uang itu ke tanah dan pergi keluar dan mengantungkan dirinya sendiri. Imam-imam membawa Yesus kepada Pilatus, gubernur Roma. Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Tetapi orang banyak itu tetap berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya Pilatus mengabulkan permintaan itu dan menjatuhkan hukuman Yesus untuk mati disalib. Para prajurit memukuli Yesus, meludahi wajahnya dan menendang dia. Mereka membuat sebuah mahkota yang kejam dari duri yang panjang dan tajam, serta menekannya ke arah kepala Yesus. Kemudian mereka memakukan dia pada sebatang kayu salib agar dia mati. Yesus selalu tahu bahwa dia akan mati dengan cara itu. Dia juga tahu bahwa kematiannya akan membawa pengampunan dosa kepada orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Dua penjahat disalibkan di samping Yesus. Seorang percaya kepada Yesus dan seorang lagi tidak mempercayainya. Setelah berjam-jam menderita, Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan Yesus pun mati. Pekerjaannya sudah lengkap. Teman-temannya menguburkan dia dalam kuburan pribadi. Kemudian prajurit-prajurit Roma menyegel dan menjaga kuburan itu. Sekarang tidak ada lagi seorang pun yang bisa masuk atau keluar dari kuburan itu. Jika ini merupakan akhir dari cerita ini, betapa menyedihkan hal itu. Tetapi Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus tidak terus tinggal di dalam kematian. Pagi-pagi pada hari pertama dalam minggu itu, beberapa dari murid Yesus menemukan bahwa batu itu sudah terguling dari kuburan. Saat mereka melihat ke dalam, Yesus sudah tidak ada lagi. Seorang perempuan tinggal menangis di dekat kuburan. Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia cepat-cepat kembali penuh dengan sukacita untuk mengatakan kepada murid-murid yang lain, Yesus hidup, Yesus kembali dari kematian. Segera Yesus datang kepada murid-muridnya dan menunjukkan kepada mereka lubang paku yang menakutkan yang ada di tangannya. Ini benar, Yesus hidup lagi. Dia mengampuni Petrus yang telah menyangkal dia dan berkata kepada murid-muridnya untuk mengatakan kepada setiap orang mengenai dia. Kemudian Yesus kembali ke surga. Nah, anak-anakku yang terkasih, cerita Alkitab ini mengatakan kepada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk yang disebut dengan dosa. Hukum dosa adalah maut, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup lagi, kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Ia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan mengampuni itu. Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selama-lamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini kepada Allah. Allah yang maha baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dan hiduplah dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang dan suatu saat nanti pergi bersamamu selama-lamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian
Demikianlah cerita mengenai sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Selamat memasuki pekan suci. Nah, anak-anakku yang terkasih, kiranya kita selalu berbuat yang baik. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.